Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Baik, kemarin di video yang terakhir saya membahas tentang tumor jinak kandungan, ya, mulai dari mioma uteri, kista ovarium, kista Bartholin, polip dan sebagainya. Hari ini kita akan lebih mendetail lagi membahas tentang satu tumor jinak yang cukup sering membuat perempuan di Indonesia, mungkin ada saudara atau ibu atau tetangga mungkin ya, tahu tentang mioma uteri. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang mioma uteri. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar apa itu mioma uteri dan mungkin mendengar cerita dari kerabat-kerabat dekat teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada keluhan gitu ya, ada keluhan nyeri perut bawah, ada keluhan rasa tidak nyaman di perut, biasanya yang dipikir pertama kali dan dikhawatirkan ada jangan-jangan aku ada miomnya gitu ya. Itu yang sering saya temukan di praktek sehari-hari ya. Nah, diperparah lagi kekhawatiran itu dengan bisikan-bisikan tetangga gitu ya. Jadi ada yang menyampaikan bahwa jangan-jangan nanti seperti ibu A didiagnosis dengan tumor kandungan, kemudian ngamar sekian hari ternyata tidak bisa sembuh dan akhirnya meninggal gitu. Lebih diperburuk lagi kalau kita secara otomatis melakukan googling ya, mencari informasi di internet gitu untuk melakukan self diagnosis ya, dengan memasukkan gejala-gejala yang kita alami, keluhan nyeri perut gitu ya di perut bawah, kemudian mencoba mencocok-cocokkan gejala yang kita punya dengan artikel yang ada di Google dan kita melakukan diagnosis sendiri. Nah, itu saya sarankan jangan dilakukan ya. Karena apa? Karena satu penyakit itu satu gejala itu belum tentu spesifik terhadap satu penyakit ya. Jadi penyakit A dan B bisa memiliki gejala yang sama dan tentu pengobatannya tidak serta-merta akan sama juga ya. Suatu contoh nyeri perut pada perempuan bisa karena haid, bisa karena memang ada tumor kandungan, atau pada usia muda yang sudah menikah bisa juga terjadi kehamilan di luar kandungan misalnya. Nah, itu kan tiga-tiganya berbeda. Atau kasus bedah misalnya nyeri pada radang usus buntu. Itu kan semuanya nyeri perut di perut bawah. Tapi kalau kita melakukan self diagnosis, maka kan banyak dugaan-dugaannya dan tidak terarah. Jadi saran saya stop melakukan self diagnosis, apalagi teman-teman bukan tenaga kesehatan. Karena apa? Karena tidak sama ya. Setiap gejala, setiap penyakit itu gejalanya bisa mirip ya, dan tentu pengobatannya tidak sama. Kembali ke miom lagi ya. Jadi mioma uteri ini teman-teman adalah tumor jinak yang terjadi akibat pembesaran otot rahim yang tidak dapat dikendalikan ya, sehingga dia membentuk benjolan dan menimbulkan keluhan. Kira-kira begitu gampangnya. Mioma ini sendiri secara umum itu ada 4 pembagian yang cukup sering dijelaskan di literatur-literatur. Yang pertama ada mioma uteri yang letaknya di bawah lapisan mukosa dinding rahim atau endometrium ya, itu yang disebut dengan mioma uteri submukosa ya. Kemudian karena rahim itu ada dindingnya dan dindingnya itu tebalnya kira-kira 1 cm sampai 2 cm, bisa juga miom itu berada di antara dindingnya rahim itu, yaitu namanya mioma intramural ya. Yang ketiga, miom itu rahim itu di lapisan luarnya itu ada lapisan yang namanya lapisan serosa. Lapisan tipis di luar miom dan di luar rahim, dan kalau ada miom di bawahnya itu namanya mioma subserosa. Ada satu jenis miom lagi yang sebenarnya cukup jarang ya, itu mioma bertangkai. Jadi ada miom, ada tangkainya. Teman-teman bayangkan seperti jamur begitu ya, jamur atau mungkin jarum pentul. Ada miomnya, ada benjolannya, tapi ada tangkainya, panjang gitu. Dia tangkainya menempelnya di dinding rahim di bagian dalam, kemudian menjulur keluar. Nah, pada kasus yang cukup besar bisa sampai miomnya itu menjulur hingga berada di luar vagina, dan tentu ini resiko perdarahannya sangat tinggi ya. Kemudian ada resiko infeksi, biasanya agak berbau dan sebagainya, itu yang namanya mioma bertangkai ya. Miom ini gejalanya ada bermacam-macam ya. Pada yang tipe submukosa yang berada di lapisan di bawah endometrium atau di bawah lapisan selaput lendir dinding rahim,
itu biasanya keluhan yang sering muncul adalah keluhan perdarahan ya. Begitu juga yang di intramural ya, yang di dalam rahim. Karena apa? Karena secara lokasi, secara letak itu bersinggungan langsung dengan bagian rahim yang setiap bulan mengeluarkan darah haid. Sehingga bila ada tambahan jaringan di sekitar situ, tentu ada resiko darah haidnya itu semakin banyak dan lebih lama biasanya. Bisa seperti itu. Bahkan pada beberapa kasus perdarahannya di luar haid. Jadi keluhan yang pertama yang sering dikeluhkan adalah perdarahan, terutama yang tipe submukosa dan intramural ya. Kemudian kalau pasiennya itu sudah menikah, seringkali sulit punya anak. Karena apa? Karena memang rahim yang ada miomnya itu biasanya reseptivitas atau penerimaan rahim terhadap hasil pembuahan, terhadap embrio gitu, terhadap bakal janin itu jelek. Jadi tidak bisa menempel dengan maksimal, sehingga meskipun sudah terjadi pembuahan, dia akan luruh atau dia akan jatuh karena rahim itu tidak bagus untuk ditempeli begitu ya, karena ada masalah pada rahimnya. Tuh. Tentu juga ukuran miom itu menentukan keluhan ya. Kalau ukurannya kecil mungkin tidak terlihat dari luar ya. Mungkin yang signifikan hanya keluhan perdarahannya atau nyeri haid hebat itu bisa. Tapi kalau ukurannya cukup besar ya, dimanapun letaknya, entah itu intramural, entah itu submukus atau subserous ya, biasanya akan mengganggu secara estetik ya. Jadi pasien merasa ada benjolan di bawah perut, di perut bawah, kemudian semakin lama semakin membesar dan mengganggu secara estetik seperti orang hamil begitu kira-kira. Tapi dia tidak menimbulkan perdarahan. Ada yang seperti itu. Biasanya yang seperti ini jenisnya yang subserous tadi ya. Nah, kalau yang tidak ada perdarahan tapi dia mengganggu secara estetik, ya itu juga salah satu keluhan yang banyak disampaikan oleh beberapa pasien ya. Kemudian terkait ukuran teman-teman. Jadi miom ini ukurannya bisa kecil sekali, sub-sentimeter gitu ya, di bawah 1 cm. Tapi juga bisa sangat besar ya. Dari satu penelitian yang pernah dilaporkan itu miom terbesar yang pernah didokumentasikan dan dilaporkan di publikasi jurnal internasional itu sebesar berukuran 62 cm, yang paling besar ya kalau dari ukuran. Yang paling berat pernah ditemukan 43 kg. Bayangkan itu ya, saya juga gimana rasanya membawa tumor sebesar itu ya, apa nggak kesulitan ya, tentu kesulitan ya. Nah itu variasi ukuran pada miom, jadi bisa sangat kecil sekali ya, tapi juga bisa sangat besar, dan itu tidak bisa kita prediksi. Apakah submukus lebih gampang membesar, apakah intramural, tidak bisa ya, tidak bisa diprediksi. Nah kemudian miom ini diapakan sih ya? Biasanya kalau ada pasien bertanya apakah harus dioperasi, kemudian kalau dioperasi apakah cukup diangkat miomnya saja atau harus angkat rahim. Jadi pertimbangan untuk melakukan tindakan atau operasi pada kasus miom mauteri itu banyak teman-teman ya. Jadi mulai dari usia yang standar ya, usia, kemudian jumlah anak, masih menginginkan anak atau tidak ya, kemudian lokasi miomnya itu sendiri, dan dari faktor dokter, kemungkinan kesulitan teknik operasi dan risiko perdarahan. Kalau misalnya kasusnya pada nona usia muda belum menikah tapi dengan miom ya, dengan keluhan dysmenorrhea atau perdarahan hebat pada saat haid, dysmenorrhea itu dilep ya, nyeri haid. Kalau misalnya ada keluhan seperti itu, kasusnya nona belum menikah, maka tentu tidak akan dilakukan pilihan untuk angkat rahim, tapi cukup dengan angkat miomanya saja. Untuk apa? Ya harapannya keluhannya berkurang, fungsi reproduksinya bisa tetap terjaga. Jadi tidak semua miom harus dilakukan angkat rahim. Namun bila kasusnya pada usia 48 tahun begitu ya, kemudian anak sudah cukup, sudah 3 atau 4 orang misalnya, tidak ada keinginan untuk memiliki anak lagi ya, kemudian secara teknik operasi pada saat dibuka kemungkinan perdarahan kalau misalnya diangkat miomnya saja lebih banyak, ya mungkin pilihan terbaik adalah angkat rahim. Karena memang secara teknik operasi angkat rahim itu justru lebih sedikit perdarahannya daripada mengangkat miomnya saja. Karena mengangkat miomnya saja itu seperti kita mengelupas apukat gitu ya, kemudian kita kerok gitu ya, dikerok, diambil miomnya. Nah, itu sisa kerokan yang sisa rahimnya yang sudah kita ambil miomnya itu biasanya perdarahannya cukup banyak. Tapi kalau angkat rahim justru perdarahannya sudah bisa kita antisipasi dengan teknik-teknik tertentu. Nah, apakah miom ini harus dioperasi? Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan
ini itu tergantung pada dua hal. Pertama ukuran, yang kedua keluhan. Kita mulai dari keluhan aja dulu ya. Pertama keluhan, yang kedua ukuran. Kalau ukurannya kecil, tapi keluhannya cukup mengganggu, misalnya sering perdarahan ya, atau setiap bulan nyeri haid cukup mengganggu misalnya, ya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan operasi karena miomnya itu menyebabkan peradangan pada rahim setiap bulannya karena siklus haid. Ya, boleh dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Tapi kalau kecil, ditemukan dari USG ada 1 miom, 2 cm, 3 cm, tapi tidak ada perdarahan, tidak ada dysmenorrhea, tidak ada nyeri haid, hanya rasa-rasa sebah gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak operasi dengan kontrol atau evaluasi rutin setidaknya 3 bulan sekali untuk melihat pembesaran ukurannya ada bertambah atau tidak. Kalau secara ukuran besar ya, kemudian mengganggu secara estetik, tapi tidak ada keluhan yang signifikan, hanya benjolan saja gitu ya, tidak ada perdarahan, kemudian ya enggak nyeri juga ya, cuma ukurannya besar seperti orang hamil. Nah, ini kan tentu mengganggu secara estetik. Ya ini juga dipertimbangkan untuk lakukan operasi ya. Karena miom yang semakin besar itu bisa mendesak organ-organ sekitarnya, bisa mendesak kandung kencing, menyebabkan gangguan buang air kecil atau mendesak anus ya, karena saking besarnya anus terdesak sehingga menyebabkan sembelit, tidak bisa buang air besar misalnya. Ya itu sudah indikasi untuk operasi, jangan ditahan-tahan sampai menyebabkan gangguan fungsi organ yang lain, misalnya sampai menyebabkan gangguan ginjal gara-gara kencingnya buntu, ya itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, berikutnya apakah ada obat yang bisa mengecilkan miom yang ada di pasien gitu ya. Sampai saat ini miom ini belum ada obat yang secara signifikan terbukti berhasil untuk mengurangi ukuran, atau mungkin kalau mengurangi keluhan bisa, tapi untuk mengurangi ukuran sampai saat ini masih hasilnya itu masih tidak seragam ya. Ada yang mengatakan bermanfaat, ada yang mengatakan tidak bermanfaat ya. Basic teorinya atau dasar teorinya begini, miom ini sifatnya adalah estrogen dependent atau penyakit yang berkaitan dengan hormon estrogen. Jadi selama seorang perempuan itu masih dalam fase reproduktif ya, masih haid rutin setiap bulan, ada paparan estrogen artinya, itu sangat besar kemungkinan miom ini akan cenderung membesar atau paling setidaknya tetap. Karena apa? Karena ada paparan estrogen rutin setiap bulan. Nah, pengobatan yang dilakukan menggunakan dasar teori ini memberikan obat yang sifatnya kontra estrogen, yang berlawanan dengan estrogen, yang namanya progesteron. Dengan upaya ini, harapannya dengan pemberian progesteron, harapannya estrogennya menjadi sedikit tertekan, rendah begitu ya. Dan paparan terhadap miom yang menyebabkan miom semakin radang besar itu bisa sedikit tertekan. Harapannya keluhannya berkurang, ukurannya mengecil ya. Cuma memang sampai sejauh ini hasilnya tidak seragam, belum seragam. Jadi belum menjadi rekomendasi bahwa pemberian progesteron bisa mengecilkan miom. Nah, mungkin ada juga yang berpikiran begini ya, apa ada obat-obatan alternatif herbal dan sebagainya untuk mengecilkan ukuran miom? Biasanya orang Indonesia itu hobi sekali dengan terapi alternatif. Saya katakan di sini tidak ada obat alternatif, herbal, ramuan atau teknik pengobatan alternatif apapun yang bisa mengecilkan miom ya, titik gitu ya. Jadi mohon jangan gampang percaya pada terapi-terapi yang seperti itu, karena saya tidak mengecilkan terapi alternatif, tapi yang namanya alternatif ini adalah terapi pilihan lain ya. Alternatif itu kan pilihan lain, bukan sebagai terapi utama. Jadi mohon diskusikan dengan dokter, jangan asal pergi ke si A karena bisa mengobati kista miom tanpa operasi. Itu sedikit tidak masuk akal ya, dan ya buang-buang uang lah istilahnya ya, gampangnya begitu. Jadi sampai saat ini belum ada terapi atau pengobatan alternatif yang terbukti bisa mengecilkan miom. Jangan tertipu dengan testimoni ya. Testimoni bukan hasil penelitian. Testimoni itu hanya diambil orang-orang yang berhasil, yang tidak berhasil tidak disampaikan ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak teman-teman terkait miom. Sekarang apa sih kira-kira yang bisa menyebabkan miom itu keluar gitu ya? Miom ini sampai saat ini belum ditemukan penyebabnya ya. Karena apa? Karena makanan, karena faktor lingkungan, sampai saat ini belum. Hanya diduga ada faktor genetik ya. Faktor genetik itu artinya ada gen-gen yang muncul pada penderita miom yang memang dia berkaitan dengan munculnya miom itu sendiri. Sehingga pada orang yang memiliki gen itu, dia rentan mengalami menderita mioma uteri. Dan ini bukan penyakit yang pasti diturunkan, berbeda ya. Jadi bukan penyakit keturunan gitu, jangan membayangkan seperti itu. Tapi pada
wanita yang memiliki riwayat mioma tentu keturunannya ada resiko itu. Risiko ini belum tentu terjadi, tapi ada resiko ke arah situ. Apa sih faktor resikonya miom gitu ya? Yang pertama, yang faktor resiko ini yang kira-kira bisa menjadi pencetus munculnya miom ya. Yang pertama adalah obesitas ya. Orang yang obesitas itu cenderung hormon estrogennya lebih tinggi daripada orang yang tidak obesitas, sehingga ya karena hormon miom ini sifatnya pada estrogen itu bisa terstimulasi ya. Maka semakin banyak estrogen ada risiko semakin mudah munculnya miom pada orang yang obesitas. Yang kedua, orang-orang yang menahnya atau mens pertamanya itu telat. Biasanya normalnya 11 tahun sampai 14 tahun sudah mens, tapi sampai 16 tahun ini baru mens misalnya. Nah, ini ada risiko dia mengalami mioma uteri ya, risiko ya. Yang berikutnya, orang yang belum pernah hamil ya. Belum pernah hamil itu menyebabkan rahim kita setiap bulannya itu radang terus ya. Setiap bulan terpapar hormon estrogen dan itu bisa menyebabkan resiko resiko mioma uteri. Sementara pada orang yang pernah hamil itu kan paling tidak selama 9 bulan rahimnya itu istirahat dari haid ya, kan hamil tidak haid ya. Dan kalau tidak haid rahimnya istirahat dari peradangan yang terjadi setiap bulan, sehingga itu bisa mengurangi risiko mioma uteri. Yang berikutnya, yang ketiga itu, yang keempat ya, itu adalah orang yang menopausnya telat. Normalnya orang Indonesia itu 51 tahun ya. Tapi ini sampai 56 tahun belum menopause misalnya ya. Itu kan artinya kan paparan estrogennya semakin lebih lama, dan paparan estrogen yang lama ini menyebabkan risiko risiko miom lebih tinggi ya. Dan tentu riwayat keluarga yang ada mioma uteri sebelumnya pasti keturunannya akan lebih berisiko. Apakah miom ini bisa ditunggu gitu ya dengan berharap mengecil sendiri? Mungkin kalau kita pakai teori sampai menopause ya, karena menopause itu kan sudah tidak ada estrogen yang aktif. Apakah bisa menunggu sampai menopause? Ya bisa-bisa saja, tapi kan menopause itu kan usianya 51 tahun. Sementara misalnya miomnya terjadinya usia 26 tahun, mau nunggu selama itu apa ya mungkin gitu kan, tidak mungkin rasanya ya. Dan apa ya menunggu selama itu akan miomnya berisiko mengecil, justru tidak, bahkan cenderung akan lebih membesar ya. Kecuali mungkin ketahuannya sudah umur 50 tahun dan ukurannya cukup kecil, 3 cm 4 cm, 1 tahun lagi dia menopause gitu kira-kira ya. Ya mungkin bisa dipertimbangkan tidak perlu dilakukan operasi. Saya pikir sudah sekian dulu yang perlu saya sampaikan ya tentang mioma uteri. Jadi mioma uteri ini adalah tumor jinak. Pilihan tata laksananya tergantung keluhan dan ukuran ya. Kalau keluhan cukup mengganggu bisa dipertimbangkan operasi, atau kalau ukurannya cukup mengganggu secara estetik, kelihatan benjolan dari luar, dipertimbangkan untuk operasi. Atau pada orang-orang yang sudah menikah, sulit hamil, ternyata ada miomnya, dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Baik, saya rasa sekian dulu untuk video kali ini tentang mioma uteri. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, subscribe, komen, dan share. Dan nantikan topik-topik tentang penyakit kandungan di channel saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.